Oke, ini dasarnya. Nah, tutup sama ini Bapak. Oke, berdasarkan peraturan OJK atau surat edaran OJK sebenarnya nomor 51 PWJK 03 2017 perusahaan di sektor jasa keuangan, di sektor jasa keuangan, emiten. Emiten itu berarti perusahaan yang menjual sahamnya di publik ya berarti di bursa efek ya. Dan perusahaan publik wajib menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun. Dasarnya itu nanti kita buka ini. Ya memang prakteknya sejak sebenarnya diberlakukan mulai 2000 kalau nggak salah mulai 2021 memang ada berapa yang belum nyusun tapi ketika mendekati tahun 2023 itu sebetulnya sudah banyak menyusun ya. Nah ini juga dasarnya ini malah lebih dulu ya Undang-Undang Perseroan TPT nomor 40 tahun 2007 pasal 74 CSR wajib untuk perusahaan sumber daya alam. Ini kan untuk waktu itu ya berarti ada minyak, tambang, sumber daya alam itu ya. Ini bisa diklik. Aduh, nggak bisa dibuka. Oke, bentar saya buka ikan peraturannya. Dan biar ini ya. Saya sudah download mana. Hmm. Nah, ini ya. Jadi dasarnya ini. Nah, dasarnya ini. Ya, nanti ada aturan berikutnya ya. Aturan berikutnya. Ya, intinya ini ya aturan berikutnya. Kembali ke slide lagi. Mana tadi? Oke. Jadi sebetulnya sudah wajib ya. Ya tidak semua, artinya kan mungkin yang di luar ini ya. Kalau dia perusahaan publik ya wajib berarti. Artinya yang di BI itu ya wajib berarti. Emiten yang jual, ya emiten kan penjual, yang menjual ini ya. Saham, obligasi gitu ya. Oke, kalau ini yang pasal tadi ya 74 tadi ya, yang yang 2007 ya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai perseroan pelaksanaan dengan melakukan memperhatikan kepatuhan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi. Oke, ini kalau kelihatannya meskipun di sini ada tanggung jawab sosial, tapi pelaporannya belum kelihatan ya. Tapi yang menurut OJK tadi kan wajib dilaporkan yang ini ya. Laporan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan. Berarti memang sejak 2017 ini suratnya kemudian sekitar 2021 itu sudah diwajibkan ya. Oke. Nah, nah kita ini berarti nanti dalam menyusun laporan keberlanjutan perusahaan, nah karena standarnya belum ini, kalau nggak salah untuk standar akuntansi keuangan juga sedang diproses mau adopsi IFRS ini, ya. Oke, dalam menyusun keberlanjutan perusahaan dianjurkan untuk mengacu pada standar pelaporan internasional. Apa? Yaitu ada GRI yang ya, Global Reporting Initiative ya, yang pernah kita bicarakan, nanti kita singgung lagi. Ya, ini paling umum digunakan. Ya. Kemudian IFRS Sustainability Disclosure Standard yang berlaku 2023. Nah, ini mau diadopsi ini kayaknya. IFRS 1 persyaratan pengungkapan umum, IFRS S2 2.
fokus pada risiko perubahan iklim. Nah, ini artinya apa? Ini masih mengacu pada standar internasional. Cuma di OJK ya, jadi nanti di edaran OJK, jadi tidak hanya ini sebenarnya. Nanti kita juga tetap mengacu pada, sebentar sebelum situ ada juga nanti SASB standar fokus pada isu keberlanjutan seperti berdasarkan sektor industri, misalnya perbankan, energi, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Cuma yang banyak memang ini nanti GRI ini, ya. Nanti nanti kita perlihatkan untuk laporan keberlanjutan sama mengacu surat edaran. Nah, surat edaran ini nomor 16 yang OJK 2021 ini, ya. Nanti mengacu pada surat edaran ini. Coba kita cek. Nah, jadi 2021 itu sudah ada format bentuk laporan laporan tahunan, itu laporan keberlanjutan, nanti kita lihat ya. Saya mau langsung ke format menurut surat edaran OJK ini. Ini laporan tahunan. Bentar, yang mana ada? Berarti ini ada dua, laporan tahunan sama laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Ya, apa ya? Ketiknya keberlanjutan. Hmm. Format. Nggak di lampirannya biasanya. Lampiran. Kok untuk lampiran satu? Baik. Nah, nih kelihatannya di surat edaran ini selain laporan tahunan, laporan keberlanjutan. Coba kita format singkatnya. Nah, nah, jadi isi laporan keberlanjutan. Jadi biasanya kalau yang di Indonesia itu banyak tetap mengaitkan dengan ini dengan GRI, kebanyakan seperti itu, ya. Tapi boleh standar yang lain, yang penting tapi yang paling umum yang Global Reporting Initiative tadi ya. Laporan keberlanjutan paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut. Jadi ada strategi keberlanjutan, ya. Ada B, dasar kinerja, yang kemudian di breakdown aspek ekonomi. Nah, B1 itu berarti aspek ekonomi, B2 aspek lingkungan, aspek sosial. Jadi kalau seandainya meneliti pun, Anda bisa menggunakan GRI, Anda bisa juga mengacu pada ini. Sebetulnya nggak masalah. Yang penting ada sumber acuannya. Ya, kan disebutkan nanti ah, kalau yang jurnal yang Anda ini kayaknya yang GRI ya, karena itu jurnal anu ya, jurnal internasional.
Kalau umpamanya nanti Anda mau menulis yang sifatnya nasional gitu ya, ya bisa mengacu ini sebenarnya. Ah, Kan bisa di breakdown aspek ekonomi apa saja di situ ada kuantitas produksi atau jasa yang dijual, pendapatan, apa, produk ramah lingkungan dan sebagainya. Aspek lingkungan paling sedikit membuat berisi ini kan gitu ya. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial tidak di breakdown situ ya. Kemudian yang C ada profil, pelayanan, penjelasan tata kelola, kinerja keberlanjutan. Oh ini juga ada. Hmm. Kinerja keberlanjutan, kegiatan membangun budaya keberlanjutan, kinerja ekonomi. Nah, ini bisa dipakai ini. Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan atau investasi. Kemudian perbandingan target dan kinerja portofolio, kinerja lingkungan, aspek energi, banyak, aspek air, aspek hayati, aspek ini, limbah, kemudian kinerja sosialnya juga ada ini. Komitmen untuk memberi layanan atas produk dan aspek ketenaga kerjaan, kesetaraan dan kesempatan bekerja, tenaga kerja. Nah, ini sebenarnya hampir hampir ini ya. Dengan GRI mungkin ya juga ada mengacu ke sana juga ya. Kemudian aspek masyarakat, ya. Coba lihat ke bawahnya. Tanggung jawab produk jasa berkelanjutan. Oke. Uraian isi laporan ini uraiannya ya. Oke, artinya apa? Di surat edaran OJK ini ya, itu berarti sudah ada ya eh, apa saja yang harus dimasukkan ke laporan keberlanjutan ya. Ya, ya. Ini 2021. Makanya sejak 2001 itu sudah banyak yang menyusun ya. Oke, ini pedoman teknisnya, aturannya, kewajibannya tadi sudah apa? Sudah ada di OJK tadi. Ini juga OJK juga ya, surat edaran OJK juga. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 tahun 2021. Kalau enggak, kalau tadi nomor 51 kalau nggak salah ini. Kalau tadi kan ini ya, yang sebenarnya. Jadi terusannya sebenarnya. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke slide. Hmm, Nanti saya akan ambil satu contoh akuntansi, apa laporan keberlanjutan. Slide saya sedikit. Hmm. Hmm. Jadi eh, kewajibannya harus membuat laporan keberlanjutan kan gitu ya. Format dan isinya sudah ada di surat edaran ini kan gitu ya. Oke. Ini sudah pernah saya singgung di buku dulu juga saya pernah singgung ya standar umumnya ini. Sebetulnya ada lagi yang terkait dengan Islamik nanti ya. Islamic Reporting Initiative. Cuma ini belum standarnya belum belum ini. Makanya eh, kemarin saya singgung kalau terkait kaitan dengan penelitian IRI apa Islamic Reporting Initiative ini saya belum nemu. Ya mungkin yang nyinggung-nyinggung juga ada mungkin ya. Karena lagi sedang disusun standarnya ya masih draft ya. Makanya yang terkait dengan Islamik banyak dengan Bank Islam gitu tuh ya, perusahaan syariah gitu tuh. Cuma standar yang Islam. Ya mungkin besok kita singgung itu ya.
Oke, yang GRI satu isinya ini kan ya, tidak perlu ini lama-lama yang terkait ini. Kemudian GRI satu, oke. Kemudian isi pokok GRI dua ini. Nah, nanti di risetnya itu biasanya juga disinggung ya terkait GRI berapa kan gitu ya. Depan nanti kita cek. Jadi ini GRI 2, GRI 3, kemudian ada topik GRI topik standarnya ada ini 201 ya kodenya GRI 201. 200 tuh berarti terkait dengan ekonomi ya. 201 kinerja ekonomi, kinerja di breakdown seperti itu. Kemudian lingkungan gitu ya. Yang sosial banyak. Oke, saya mau ke contoh laporan keberlanjutan dulu. Ya, saya ambil BSI lah, yang agak ini. Kita lihat laporan keberlanjutan BSI. Nah, kalau dilihat dari daftar isinya, kinerja ekonomi, kinerja sosial, kinerja lingkungan. Hmm, yang satunya pendahuluannya ini ya. Oke, oke, coba kita ke bawah lagi. Sudahnya berapa halaman banyak ini 100. Ntar saya ambil. Nah, coba kalau Anda perhatikan di sini dia ada semacam apa itu? eh apa citasinya apa ya? Kalau nulis jurnal sumbernya ya. Nah, strategi komitmen keberlanjutan. Berarti dia mengacu surat edaran OJK A1. Nah, kita coba cek OJK A1-nya tadi ya. Saya buka lagi yang OJK tadi. Yang 2021 tadi ya. Hmm. Hmm. Sama enggak? Suara saya masih ini ya, masih dengar ya. Masih, Pak. Tadi lanjutan. Saya hmm, A1. Nah, ini ya. Isi laporan saya pun cross check. Ya, supaya juga akan memahami kan gitu ya. Yang ini tadi ya. Nah, judulnya strategi dan komitmen A1 kan gitu ya. SEOJK A1. Nah, A1. Nah, ya, ini memang berbicara strategi kan gitu ya. A1. Bagian ini membuat uraian mengenai implementasi atas visi dan misi dan penerapan keuangan berkelanjutan secara komprehensif yang mencakup target waktu baik jangka panjang maupun jangka pendek kan gitu ya. Contoh di situ dicontohkan juga. Yang A1 itu ya yang tadi di ini ya. Nah, berarti strategi dan komitmennya. Ya berarti inti uraiannya di sini. Ya, ini apa ini? BSI memiliki aspirasi untuk menjadi bank syariah terdepan agenda keberlanjutan, fokus utama aspirasi membuat tata kelola dan seterusnya. Ini anunya ya, ibaratnya garis besarnya kelihatan. Hmm. Dia juga menyinggung JK 51 2017 yang tadi ya.
Ini juga, nah, ini ada dia menggunakan GRI juga. Nih, pendekatan harmonisasi nilai-nilai perusahaan termasuk BSI, Sustainability Assurance. GRI dia pedomannya GRI 223. Nah, GRI-nya mana tadi? Coba kita cek GRI 223. GRI. Nah, di sini ya tadi. GRI. Hmm, hmm. GRI 223. GRI 223. Berarti perubahan slide-nya berubah ya di tampilan Anda ya. Ikut. Berubah, Pak. Oke. Ah, mana GRI? Dua, dua, tiga berarti rentang sini ya. Strategi, polisi, policy and practice. Sebenarnya saya ada sih bukunya. Cuma ini breakdown banyak gitu ya. Nanti dua, dua, tiga, dua sampai dua, tiga itu isinya macam-macam kan gitu. Dua, satu sampai ini organisasional detailnya, breakdownnya, kalimat-kalimatnya banyak kan gitu ya. Ini kan apa subjudulnya saja ya. Jadi dia menggunakan GRI yang terkait dengan kaitannya dengan 223 berarti area ini ada strategi, policy dan praktis praktis. Oke, itu dia menggunakan GRI. Yang belah kanan dia menggunakan F1, OJK F1 gitu ya. Sama GRI 224. F1 coba kita lihat F1. F1 F1 itu mana? Oke, satu F1 sampai F1. Tadi ringkasannya ada sebenarnya ini. Ini yang bawah Pak. Itu aja itu. Membangun budaya keberlanjutan. Ya, F1. F1 kegiatan membangun budaya keberlanjutan. Oh ya, terkait dengan budaya juga di sini. Jadi ketika menyusun akuntansi keberlanjutan, dia tetap mengacu kalau ini berarti dia mengacu ke GRI sama surat edaran OJK kan gitu ya. Ada enggak yang dari sumber lain coba kita cek. OJK juga OJK GRI yang merah-merah itu ya. GRI. Jadi ini hampir semuanya dia mengacu pada GRI sama SEOJK. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau melihat dari apa yang harus disajikan dalam laporan keberlanjutan ini ya, berarti bisa mengacu ke GRI sama OJK, tapi bisa mengacu yang lain tadi ya. Tapi OJK kayaknya harus banyak dimasukkan karena itu kan memang dia mewajibkan dan tadi kan kalimatnya minimal berisi ini kan gitu ya tadi ya. Berarti kan itu harus dimasukkan memang ya kan.
Hmm. Nah, terkait dengan penelitian, berarti sebenarnya nanti Anda bisa memanfaatkan laporan keberlanjutan ini, ya, memanfaatkan laporan keberlanjutan ini. eh Ya mungkin dari sisi apanya ya mungkin ini apa ini dari terkait tata kelola dari 401 401 di 4051 gitu ya. Kalau 4 tadi sosial ya lingkungan 4051 coba kita cek 4051. Oh iya ini kan belum di breakdownnya ya 405 ya kaitan dengan ini ya. Cuma kan ini nggak di breakdown ya. Kalau di breakdown 4051 itu apa banyak nanti di PowerPoint-nya nggak cukup. Anda download ada kalau butuh nanti saya ada ya saya fotokopi karena anu isinya banyak. Kembali ke ini tadi. Hmm. Nah, jadi kalau nanti mau meliti terkait dengan apa keberlanjutan ya, berarti Anda bisa memanfaatkan istilah laporan keberlanjutan ini ya. Ini macam-macam ini ada strukturnya. Oke, itu gambarannya terkait laporan keberlanjutan. Anda bisa melihat nanti contoh-contoh yang lain ya, banyak kok. Nah, ini. Nah, kalau nanti nyoba kita lihat jurnalnya seperti apa yang akan dipresentasikan temennya, kemudian coba kira-kira nanti bisa enggak dari jurnal itu, jurnal yang akan dipresentasikan temennya itu, kemudian kita punya ide untuk menyusun apa yang membuat jurnal yang terkait dengan keberlanjutan yang mirip seperti jurnal yang akan dipresentasikan temannya, kan gitu ya. Berarti bisa dikaitkan dengan ini Bank Islam. Nah, berarti kalau biasa ini Bank Islam, berarti Anda bisa menggunakan laporan keberlanjutan dari ini tahun 2000 berapa tadi ya? Ya bisa 2024, 23, 22, 21 kan gitu. Memang 21 ada. Kalau memang nanti memang ada berapa yang mungkin tahun 2001 itu belum ini. Tapi kalau saya baca-baca sejak 2023 itu sudah mulai hampir 100% sudah menyusun semua. Oke, apalagi ini. Ada yang perlu dikonfirmasi dulu sebelum temennya presentasi. Iya, Bang. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait pelaporan keberlanjutan ini terhadap apa kewajiban pelaporan berkelanjutan Hmm, ini kan diwajibkan oleh OJK bagi perusahaan sektor jasa keuangan dan publik ya. Nah, iya. itu eh, kemarin kan sempat kita dan teman-teman itu kan menganalisis beberapa dari misalnya apa namanya F1 itu loh Pak. Oh Eh, ya. iya, seperti itu kan ada beberapa yang artinya tidak diungkapkan atau tidak dipenuhi. Nah, Hmm. apakah ini tadi kan sanksinya itu kan bagi yang tidak melaporkan. Nah, apakah misalnya bagi perusahaan yang melaporkannya hanya misalnya sebagian seperti itu kepatuhannya sebagian, itu apakah ada sanksi? Kemudian eh, ada tidak lembaga pemeringkat yang maksudnya
di apa ya, digandeng oleh OJK untuk memeriksa dari ini pelaporan keberlanjutan dari masing-masing perusahaan. Demikian, Oke, Pak. Terima kasih. ya. Sebetulnya dalam pengungkapan ini kan belum tentu lengkap. Artinya kan gini, bahwa ini kan yang akan yang sudah dilakukan oleh perusahaan toh. Perusahaan itu melakukan apa yang terkait dengan mungkin lingkungan sosial tadi, apa saja kan itu perlu ditampilkan kan gitu. Namanya saya melaporkan. Kalau dia misalnya tidak melaksanakan suatu kegiatan yang tidak dia lakukan, misalnya, berarti kan dia tidak perlu melaporkan. Artinya dia dari sisi akuntansi berlanjut, tapi akuntansi keberlanjutannya itu kan dia melaporkan ya misalnya. Jadi ada dua hal menurut saya. Yang pertama, akuntansi keberlanjutannya dia melaporkan enggak kan gitu. Kalau akuntansi keberlanjutannya itu kan sebetulnya wajib. Cuma saya melihatnya memang awal-awal 2021 kan tidak semua langsung siap kan gitu ya. Mungkin ada yang sudah nyusun, ada yang tidak nyusun, belum nyusun, ya memang belum ada tindakan tegas apa-apa kan gitu. Masa langsung diapakan kan belum. Hmm. Nah, kemudian sekitar kesininya ya, mungkin 23, 24 itu kalau saya baca-baca itu sudah mulai banyak. Tindakan apa yang dilakukan oleh OJK ya, kalau dia tidak melaporkan. Nah, saya belum 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 menemukan tindakan apa yang OJK lakukan atau sanksi apa yang dia berikan. Ya, padahal dia wajib. Nanti barangkali ada informasi dari temannya, misalnya apa, misalnya dikeluarkan dari BI, kayaknya enggak sih, enggak semudah itu dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Ya mungkin semacam surat teguran dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi kalau dikasih punishment, dikeluarkan, di apa dulu, diberhentikan sebentar itu apa istilahnya itu, nah kayaknya enggak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pelaporannya, seperti yang ditanyakan temennya tadi, kalau dia memang tidak melaksanakan dengan misalnya gini ya, GRI berapa ya, ya kan berarti tidak perlu dilaporkan memang dia agamanya. Mungkin dengan terkait dengan kinerja yang terkait dengan apa itu gas gitu ya, emisi gitu-gitu ya. Tadi kan ada bagian-bagian itu ya yang di OJK ini, yang paling-paling bawah. Kalau memang dia tidak melakukan penghematan terhadap energi dan lain sebagainya, ya berarti tidak perlu dilaporkan. Berarti yang dilaporkan yang dia lakukan kan gitu. Dampaknya apa kan gitu. Nah, ini kan yang usernya tergantung investornya. Kalau kan harapannya ketika apa perusahaan ini melaporkan yang terkait dengan eh, lingkungan ini ya, sosial ini kan gitu ya. Berarti perusahaan itu bagi investor dianggap baik kan gitu logikanya. Ya, dia peduli lingkungan, peduli sosial kan gitu ya. Berarti kan dianggap baik. Maka biasanya dia berusaha untuk melaporkan kan gitu. Yang menjadi masalah nanti kalau dia tidak melakukan tapi cenderung melaporkan itu namanya ya mengada-ngada atau apa ya istilahnya, hanya boleh istilah labeling atau apa ya. Nah, itu bisa bisa mengada-ngada istilahnya demi agar investor tertarik kepada perusahaan kan gitu. Apa ya, supaya kelihatan bagus kan gitu. Ya. Nah, dalam penelitian seperti apa? Kalau memang dia tidak menyajikan, ya biasanya kan oh misalnya dibutuhkan laporan keuangan terkait laporan kebelanjuran terkait dengan GRI 4 401 misalnya. Mengenai apa tadi? Sosial gitu ya.
Itu misalnya dia nggak menyajikan terkait dengan item itu, ya berarti kan kita tulis nol kan gitu. Oh ini ada, berarti tulis satu kan gitu. Itu jawaban dari saya mungkin eh, perlu dikonfirmasi ulang. Mungkin itu yang Anda maksud atau gimana? Untuk ini Pak, untuk yang lembaga pemeringkatnya itu seperti apa Pak? Kalau, nah ini saya belum tahu kalau ini. Kalau pemeringkat ini ada siapa seperti apa ini yang lingkungan hidup tuh. Tapi kalau ini lembaga pemeringkatnya saya belum belum ngerti, belum tahu. Nanti sambil jalan ya. Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada atau enggak kan gitu ya. Lembaga pemeringkat apa yang saya maksud? Kan biasanya itu di dalam laporan Keberlanjutan. keberlanjutan itu kan ada dia misalnya dapat award dari mana seperti itu. Nah, itu kan biasanya Oh, seperti itu terkait dengan dicantumkan. Nggih. itu kan terkaitan dengan Mm-mm. lingkungan ya, yang biasanya yang menerbitkan kan ini apa? Nanti dapat gold, perak, yang gitu-gitu. Bukan, bukan itu. Nggih, Pak, biasanya seperti itu kan KTC di GRI itu juga eh, mencantumkan apa enggak ya saya lupa. Nggih itu eh, maksudnya kan di situ kan biasanya ada penilaian seperti itu. Oh, ini bagus menurut masyarakat Ya, seperti itu. yang ber- misalnya warna anu dapat gold gitu ya, perak, terus apa lagi itu, yang gitu-gitu. Kalau itu ada pemeringkatnya. Kalau yang terkait dengan laporan keberlanjutannya, saya belum belum tahu. Laporan keberlanjutannya ya, misalnya laporan ini kan laporan keberlanjutan. Mungkin ada temennya yang bisa memberikan info. NCCR Pak namanya kalau nggak salah. Yang laporan keberlanjutan. Halo, nggak apa-apa tadi. J, NCCR Pak. Apa singkatannya itu? National Center for Corporate Reporting. Ah, saya belum ini malah. Ya. Biasanya kalau misalnya ini apa ini? Misalnya BSI, berarti kita bisa melihat peringkatnya berapa gitu sudah ya. Kalau itu ada bagus loh. Misalnya seperti itu. Kayaknya Bu Lulu itu tergabung di NCCR juga kalau nggak salah nggih. Coba nanti saya set. Ini ada Pak, PT Bank Negara Indonesia juga masuk. Hmm. Itu peringkatnya apa misalnya? Yeah. List of Rating Asia Sustainability Reporting Rating 2023 ini yang saya lihat. Nggak, laporan keberlanjutan. Ya, Misalnya berarti misalnya yang misalnya BSI atau contoh abang apa itu coba setkan tolong. Itu misalnya dapat peringkat apa? Nanti kalau ada bagus untuk riset tuh. Contohnya apa ini? Yang masuk peringkatnya apa gitu? Atau peringkat keberapa gitu? Coba dibantu. Halo? Nggih, Pak. Itu Nah, saya share di chat itu ada list of rating Asia Sustainability Reporting. Tapi nggak tahu apakah itu spesifik di perbankan saja. Kayaknya saya lihat ini enggak sih. Ada beberapa perusahaan lain selain perbankan juga. iya maksudnya nggak harus perbankan ya. Artinya berarti nanti ada perusahaan ini Asia juga Asia. Ya, Asia ini kalau nggak salah. Nasional. Coba saya yang ditanyakan kan misalnya, oh ini nasional. Sebentar saya cek. Saya pernah dengar juga ini. Oh, PT Anggasa. Berarti ini anu ya, bank masuk semuanya ya ini ya.
ini ada kok. Ini bagus untuk penelitian ini. Berarti nanti Anda tidak usah ini bang ini. Ya, lebih dulu memang ininya bidangnya memang di sini. Saya itu diminta karena dikait-kaitkan sama Islam. Nah, ini bagus, saya langsung punya ide kayak gini bisa buat saya. Anda bisa ya, misalnya nanti ini ada PT Angkasa Pura misalnya, dia platinum. Nanti kalau gold, gold di bawah gold, platinum, silver. Cuma ini aja ya, publik. Oh, enggak semua ya. 60. Oh, terbatas ya. Terbatas ya jumlahnya ya. Ini ini kelihatan ya, saya buka ini ya. Kelihatan nggak di layar? Terlihat, Pak. Ah, ini Iya, Pak. kalau ini misalnya kapan nih? 1 Desember dia mengeluarkan ini. Ini datanya cuma segini aja. Misalnya PT Anggasa. Tiap tahun itu, Pak. Hah? Tiap Ya, tahun ada. tiap tahun rata-rata jumlahnya segini misalnya. Ah, ya ini berapa ini? Oh, ini berarti gini aja ya. Kan tiap tahun ada toh. Berarti nanti skor tertingginya gold kan gitu. Kemudian platinum, silver ya. Di mana silver? Habis silver apa? Ini apa? Bronze apa ini? Bronze. Di bawahnya ya. Ini kok Bawahnya, Pak. ada Universitas Jember sekarang ini. Nggak apa-apa. Universitas Jember nanti pendidikan. Kemudian nanti yang tidak masuk peringkat Anda kasih nol. Kan gitu. Itu yang di bagian menu atas ASRR AT 2025 itu ada skor-skornya, Pak. Mungkin bisa Ah, cek platinum skornya ini. berapa, aku berapa. Nah, itu bawah lagi, Pak. Nah, itu. Ya, ini kan skor ininya ya. Tapi untuk penelitiannya nanti misalnya yang tertinggi ini dari berapa ini? Dari white itu apa berarti? Lebih kecil 72. Berarti ada white, bronze. Kan terendah white ya. White, bronze, silver. Kok bergerak? Gimana tadi? Nah, berarti kalau lebih kecil dari 72 berarti white. Kemudian naik lagi bronze. Tingkat 3 silver, gold. Oh, platinum. Sorry, sorry. Platinum yang tertinggi. Platinum, gold, platinum ya. Platinum, sorry. Platinum, gold, silver, bronze. Ini ya. Berarti nanti dalam pemeringkatannya, misalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada enggak perusahaan yang tidak dapat peringkat ini? Ada ya. Kan tadi nggak semua ya. Kalau yang white ini berarti yang tidak termasuk di peringkat atau enggak? Atau ada yang di peringkat? Kalau tidak, berarti nanti tambah satu lagi yang sifatnya nol. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kategori ya. Berarti misalnya gini, kalau dia dapat platinum, dikategorikan peringkat platinum, berarti dikasih skor 5. Kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia perusahaan apa tadi misalnya perusahaan tertentu dapat gold berarti dia 4 kan gitu. Kemudian 3 super bagus ini. Ya. Hmm, bisa nanti Anda diskusikan dengan saya nggak kalau mau nyusun. Tapi saya kira dari Bu Lulu banyak deh. Bu Lulu tuh banyak nulis di sini. Di di kalau saya sebenarnya banyak di prod di sama ini manajemen laba. Kalau Anda lihat tulisan-tulisan saya nanti di Google Scholar banyak di situ. Ya nggak banyak sih maksudnya cenderung ke situ. Tapi ini saya malah tertarik untuk
otomatis karena suruh ngajar ini ternyata malah tambahan tertarik saya. Bisa ya kira-kira ya punya gambaran ya. Ini bagus ini. Yang dari lingkungan hidup kan juga ada ya. Pernah disampaikan juga sama guru. Dari Kementerian Lingkungan. Kementerian apa yang terkait dengan lingkungan itu kan ada itu. Di, misalnya ini 25, cari 2024-nya bisa ya? Mana cari 2024 misalnya. Bisa 2024 nyarinya di mana? Ya nanti di Itu Pak, di bagian ASRRAT itu, nah itu ini. list of winner paling bawah. Oh, oh, saya. Natrium PT Angkasa Pura. Oke. Ya memang nggak banyak ya, tapi kan bisa untuk peringkat berarti yang nggak masuk di sini kasih aja angka nol. Dulu pernah meneliti ini atau mungkin disampaikan kemarin? Salah satu bahan materinya Bu Lulu itu kalau nggak salah pernah ngisi apa ya, materinya dipresentasikan dari sini Pak. Dan itu Hmm. tulisannya Bu Lulu yang nggak boleh diminta oleh mahasiswa atau gimana gitu kemarin kalau nggak salah. Ada terkait dengan ini. Iya, Loh, kenapa nggak boleh? Mas? Saya enak digeser. mungkin dokumen apa Belum dipublish mungkin, Mek dipublish, yang jadi. Mek dipublish boleh. Publish ini tinggal silakan cari di Google Scholar-nya dulu. Tapi kalau ada data gini enak, maksud saya apa ya? Sudah ada ini pemeringkatan seperti ini kan, Anda nggak susah-susah mencari menyekor sendiri kan gitu ya. Ya nanti banyak bidang riset. Kalau ini kan pemeringkatan ya. Tapi sini tulisannya Asia ya. Eh, Syukur-syukur kalau ada yang tingkat Asia ya mungkin ya dia cakupannya se-Asia mungkin ya di serat ini ya. Cuma untuk yang Indonesia yang dapat platinum ini, yang gold ini, yang silver ini gitu ya. Yang tadi istilahnya apa ada yang white apa tadi di atas white tadi apa. Nah gitu. Oke. Apalagi masukan apa lagi? Bisa ya dikaitkan. Oh, Pak. Kalau Pak Rustam idenya jadi banyak ini. Lagi dikaitkan dengan Islam. Harapannya nanti itu ada ide ya maksudnya ya. Sustainability keberlanjutan itu lagi in-innya riset-riset dosen yang di hibah-hibah itu harus banyak terkait dengan ini ya lingkungan gitu-gitu ya CSR gitu-gitu kan terkait semua saya ini ya. Nah, kalau bisa Anda nulisnya di sini maksudnya lebih laku kayaknya. Maksudnya kalau di jurnal itu kayaknya lebih laku. Lebih gampang lah ini. Minimal kan temanya menarik dulu kan gitu ya. Oke, apa lagi yang mungkin saya belum ketahui? Ya, memang seingat saya belum pernah menulis yang terkait dengan ini ya.
kalau terkait syariah syariah itu memang ya, ya mungkin disuruh kait-kaitkan nanti kan gitu. Kalau yang IRI sudah sampai yang Islamic reporting inisiatif belum ya belum ya mungkin ya. Itu karena memang masih draft nanti ada linknya juga itu. Ya mungkin minggu besok saya yang nyampaikan. Oke, apa lagi? Kalau pemeringkatan yang gini belum disampaikan belum? Ya juga. Nah, proper proper nih. Ini saya kira sudah ya ini ya. Nah, ini pemeringkatan. Nah, saya malah ngertinya nih kalau yang tadi belum tambahan ilmu saya. Ya karena cuma memang nah ini Moninfo Bu Lulu sudah ini. Ini bisa dipakai juga. Yang terkait dengan proper. Ini melalui keputusan Kementerian Lingkungan. Soalnya ini kalau saya nggak pernah meneliti ini, cuma ya sering dengar kalau ini. Ini ini juga bisa dipakai. Misalnya emas ada 85 perusahaan, hijau, biru sampai merah hitam yang paling rendah. Halo, mohon info dari Bu Lulu sudah menyampaikan ini. Sepertinya belum, Pak. Nah, ini Enggak, ini nih, belum. belum, ini dipakai. Ya saya seringnya menguji malah ini. Tapi tadi tambahan menarik juga. Ini malah ya pemerintahnya ya dari anu lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dia ya kelihatannya juga setiap tahun nih ya. Cuma saya belum set-setnya di mana gitu. Saya pernah nyoba perusahaan apa, cuma kan belum ngotak-ngatik di ini filenya itu. Ya, mungkin di hmm, ada kriteria mungkin dah. Ini di penelitian juga sering nih. Ini mana banyak ya. Kalau tadi kan sedikit ya. Hmm. Bayangkan nih, emas 85 perusahaan hijau gitu. Hmm. Ini ada biasanya di bagian mana ya? Tahun ini perusahaan apa gitu. Sudah keputusan deh Pak ini. Nah, ini. SK kandidat emas proper. Untuk ya. Nah ini ya kandidat emas program penilaian ini kan masih kandidat ya. Berarti nanti ada keputusan lagi biasanya. Ya coba nanti Anda explore ya. Nah, nah. Jadi kalau ini saya lebih kenal duluan dari kalau tadi karena saya bidangnya nggak terlalu fokus di situ ya. Sehingga kalau ini biasa saya agak biasa dengar meskipun saya juga meneliti. Saya tertarik juga ini. Kecenderungannya lebih ke sini karena angkanya jumlah perusahaannya kalau ini kan terbatas ya kayaknya ya. Hanya yang dapat platinum cuma segelintir. Jadi nanti banyak yang nol maksud saya. Dari misalnya sekian perusahaan yang terdaftar di BI sekitar ada berapa ya? Mungkin sekitar 700-an perusahaan lebih itu di BI sekarang itu. Itu kalau kalau sedikit
berarti kan banyak nolnya nanti. Kalau di grass nol banyak nolnya, hasilnya gimana? Saya bukan ahli statistik, tapi ya kurang ini kayaknya. Tapi kalau tadi banyak banget, ya kalau ini ya. Nah, jadi ya, seingat saya tiap tahun juga ini pemerintah. Ya, Anda cari linknya. Kalau ketemu ya diskusi di sharing lah di saya juga sudah mulai tertarik sini. Nanti fokus depan penelitian saya mungkin banyak ke sini karena penelitian hibah dosen itu juga larinya ke sini. Oke, ada lagi yang dikonfirmasi? Kalau belum ya ini pelengkap lengkap ya. Jadi ini pemeringkat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sudah ada. Saya kira begitu dulu ya. Nanti habis sholat kita baru ke diskusi ke jurnal lagi. Gitu ya. Iya, Halo? Pak. Baik. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.